Shalom dan salam damai di dalam kasih Tuhan Yesus bagi kita semua. Pada hari ini kita bersyukur berterima kasih dengan kasih Tuhan yang menyertai satu persatu kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita dengarkan renungan harian kita pada saat ini. Judul renungan kita adalah Hanya Dia Penyelamat Hidup. Dan ayat renungan kita di dalam Yesaya 43 ayat 25. Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu. Oleh karena Aku sendiri dan Aku tidak mengingat-ingat dosamu. Saudara-saudara yang terkasih, satu ayat yang sangat baik kepada kita. Menyatakan bahwa Tuhan, Dialah Tuhan yang akan menghapus dosa pemberontakan kita, dan Tuhan tidak akan mengingat-ingat dosa-dosa kita. Sebuah kisah mengatakan seperti ini. Air musim sejuk di sebuah tasik telah mencair. Ketika seorang anak lelaki asal Michigan berusia 7 tahun memutuskan untuk berdayung. Kapal kecilnya adalah separuh drum yang ia temukan di tepi pantai, dan dayungnya adalah sebuah skop ais yang digunakan. Jadi dia gunakan drum minyak yang setengah itu dan juga dayungnya daripada skop ais untuk dia gunakan mendayung ke tasik. Dayung buatannya itu berfungsi sangat baik sehingga mampu membawanya ke tengah-tengah danau, ke tengah-tengah tasik. Tetapi kemudian drum yang dia jadikan tempat untuk berinjak itu mulai terisi air. Tetapi sangat beruntung, para tetangga mendengar teriakannya, meminta tolong, dan ia pun segera dengan tertolong tepat pada waktunya. Sekali lagi, seorang anak belajar tentang bahaya dari yang namanya tetap anak. Serupa dengan kisah di atas, Yesaya 43 juga menggambarkan bahaya atas situasi yang namanya manusia tetap manusia. Berbicara pada bangsa Israel, Allah menyatakan bahwa hanya Dia yang dapat menyelamatkan mereka dari kebodohan rohani mereka. Saudara-saudara yang terkasih, sebenarnya renungan kita ini juga ditujukan bukan hanya kepada bangsa Israel dahulu, tetapi kepada diri kita, bangsa kita saat ini. Hanya Tuhan yang dapat menyelamatkan kita daripada hal-hal yang bodoh. Tuhan mengingatkan Israel bahwa mereka telah mengikuti jalan mereka sendiri, keinginan manusia mereka. Seperti anak yang masih kecil, mereka tidak memiliki pandangan jauh ke depan. Namun, Tuhan segera meyakinkan bahwa jika mereka mahu mengingatnya dan mengakui perkara mereka, Dia akan menghapus dosa pelanggaran mereka dan mereka dapat diselamatkan. Bukankah satu tawaran yang baik datang daripada Tuhan, bahwa apabila Dia menyuruh manusia untuk mengakui dosa, dan Tuhan akan menghapuskan dosa manusia. Sebagai orang percaya, kita juga menerima janji itu. Ketika kita mendapati diri tenggelam sebagai akibat dosa kita sendiri, sekali lagi kita dapat menemukan bahwa Allah adalah penyelamat hidup kita. Jangan biarkan kesombongan menahan kita berteriak meminta tolong seperti seorang anak. Selalulah merendahkan diri di hadirat Tuhan. Jangan biarkan egomu lebih besar dari Tuhan yang memberikan kamu nafas kehidupan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita ini,
Tuhan melihat dan Tuhan tahu cara membantu apabila kita datang kepada Dia. Langkah pertama untuk menerima pengampunan daripada Allah adalah mengakui bahwa kita memerlukan pengampunan itu. Ini berarti kita harus datang ke hadirat Tuhan, datang mengakui segala dosa perbuatan kita di hadirat Tuhan. Saudara-saudara, tidak ada yang lain yang dapat menyelamatkan hidup kita. Hanya Dia, hanya Tuhan, penyelamat hidup kita sebagai manusia. Semoga dengan firman Tuhan saat ini yang membawa kepada kita melihat kepada Tuhan satu-satunya penyelamat dalam kehidupan kita. Marilah kita lebih dekatkan diri kepada Tuhan dan kita kuatkan iman kerohanian kita kepada Tuhan. Terima kasih, semoga kita terus diberkati hari ini. Tuhan memberkati. Shalom.